Ada proyeknya? Belum. Saya juga belum ini. Rencana mau sekalian saya perseni. Wah, mantap itu. Selesai anu lah. Jadi siapa temannya kita, Kak Dewa? Sendiri. Kolaborasi sama guru-guru. Oh, atau gabung juga sama ini di SMP 1. Woi, jauhnya. Ini kan dekat-dekat. Boleh lah. Kak Dewa, Kak Wayan, kenapa belum upload tugas video yang di modul 2.1? 2.6. 2 titik berapa itu? Ada video sih, Kak. Waktu ini sudah saya upload tuh Kakak, satu video itu. 2.1.b.1. Om, masih ada yang terlewatkan? Itu video yang durasi 30 menit dengan unggah modul ajar sebagai lampirannya ke YouTube. Sudah saya unggah itu, Pak. Mana itu? Nanti saya cek Lalu, lagi, Kak. sudah saya unggah Kakak. Nah, aktivitas itu semua harus sudah tuntas tanggal 6. Karena tanggal 10 terakhir kita sesi tatap maya. Bentar saya Kak. Saya Oke, siap. Nanti saya cek ulang Kakak. kurang jelas suaranya Iqmal. Sudah jelas Kak Iqmal. Baik kakak-kakak, kita segera mulai kegiatan tatap maya kita kurang lebih 90 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Tentunya pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di tatap maya yang kedua dari terakhir, karena yang terakhir itu di tanggal 10 Desember. Tentunya pertama sebelum saya memulai kegiatan ini, apresiasi yang saya sampaikan kepada 4 orang kakak-kakak yang sudah mengupload rencana tindak lanjut. Tadi saya sudah buka, luar biasa, walaupun sudah terlambat ada beberapa orang, namun itu saya perlu mengapresiasinya. Selanjutnya, kakak-kakak, pada malam hari ini kita akan memulai sesi kita umpan balik rencana tindak lanjut mengawali kegiatan ini. Saya persilakan ke Ahmad Karib untuk memimpin doa. Pada kakak Karib, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Baiklah kakak-kakak yang hebat, sebelum kita mulai untuk kegiatan malam hari ini, mari kita sama-sama awali dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan
kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih Kak Fasil. Saya kembalikan kepada Kak Fasil. Baik, Kak Karib sudah memimpin doa pada sesi kita malam ini. Kakak-kakak, sebelum kita lanjut, perlu saya mengingatkan kepada kakak-kakak terkait tagihan-tagihan yang kakak-kakak sudah sampaikan, sudah unggah di LMS. Ini tentunya masih beberapa kakak-kakak yang sampai hari ini masih banyak tagihan-tagihan yang belum diselesaikan. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya sudah menyampaikan lewat WhatsApp grup terkait tugas-tugas yang kakak-kakak belum upload. Tadi malam saya mencoba melihat kembali, ternyata baru 8 orang yang mengunggah tugas video yang diunggah di YouTube modul 2.1.b.1. Itu pun dari 8 orang ada yang hanya modul ajarnya, ada hanya videonya. Sebaiknya kedua-duanya bisa. Kemudian yang lain mohon kiranya untuk segera menyelesaikannya karena di tanggal 10 itu kita sudah selesai melakukan aktivitas, tinggal satu lagi aktivitas yang malam ini saya akan sampaikan. Selanjutnya kakak pada tatapannya kita hari ini kita akan bertemu di umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Kurang lebih 90 menit ke depan kita akan melakoni sesi ini. Selanjutnya untuk kesepakatan bersama tidak perlu saya bahas untuk tujuan sesi kita malam ini ada dua. Pertama, kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Tadi saya sudah lihat baru 4 orang yang mengunggah. Kemudian yang kedua, kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada plafon Merdeka Mengajar PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Ini kita akan lalui tujuan C1 1 JP, untuk tujuan kedua 1 JP. Selanjutnya agenda kita pengantar umpan balik rencana tindak lanjut ada 7 menit, kemudian pertanyaan umpan balik RTL 8 menit, analisis umpan balik RTL 30 menit, kemudian pengantar bukti karya 45 menit. Selanjutnya kakak-kakak akan menceritakan pengalaman kakak-kakak dalam mempresentasikan rencana tindak lanjut di depan KBS. Di sini sebentar kakak-kakak sebisa mungkin menceritakan pengalaman kakak-kakak dalam mempresentasikan rencana tindak lanjut di depan komunitas sekolah, di mana kakak-kakak yang ada beberapa kriteria juga sebentar, kriteria penilaian dalam melakukan mengupload tugas rencana tindak lanjut yang kakak-kakak akan lakukan, dan malam hari ini baru sekitar 4 orang yang melakukannya. Selanjutnya ini rencana penilaian rencana tindak lanjut. Dari rencana tindak lanjut ini sebentar kakak-kakak dengan melihat rencana tindak lanjut ini kemudian memberikan umpan balik terkait tugas yang kakak-kakak sudah lakukan, di mana malam hari ini kita akan bercerita
tentang pengalaman kakak yang sudah mengupload dan melaksanakan presentasi di depan KBS. Izin saya buka dulu satu persatu. Sudah nampak kakak? Ya, di sini ada Kak Amirullah. Saya cek dulu Kak Amirullah apakah sudah masuk. Pak Lik, Kak Dewa, Kak Ikram, Kak Wayan, belum masuk ya. Kak Amirullah malam ini. Oke, belum. Kemudian Kak Ikram, kita buka Kak Ikram. Luar biasa sekali Kak Ikramnya, lengkap dengan. Baik Kak Ikram, saya bisa mungkin menceritakan pengalaman tentang tugas yang sudah menyampaikan rencana tindak lanjut yang sudah saya tampilkan ini kepada kita semua yang berada di room ini. Oke, Kak Ikram, saya persilakan Kak Ikram memberikan cerita pengalamannya. Saya persilakan pada Kak Ikram. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit ingin menceritakan pengalaman yang saya dapat dalam proses pembahasan RTL di komunitas belajar saya yang ada di sekolah. Tentunya di sini adalah pengalaman yang baru yang saya dapat. Kenapa saya bilang pengalaman baru? Karena tentunya ini PJOK kan selama ini hanya menaungi di P5 itu hanya membantu mata pelajaran yang masuk dalam kategori P5 itu. Tapi di sini PJOK sendiri bisa dan mampu masuk dalam pembahasan di P5 yang saya angkat ini. Kenapa saya angkat Sport Education Model SEM mengenai makanan sehat? Di sekolah kami kan ini ada rutinitas setiap hari Sabtu itu makanan sehat. Jadi setelah saya lihat kondisi peserta didik, ada juga yang biasa kadang tidak menggunakan dan tidak membawa makanan sehat. Jadi saya melihat kemarin kayaknya ini boleh menjadi sasaran saya untuk di Sport Education Model. Kenapa?
selain di sini bisa peserta didik menjadi mandiri dan ada nilai gotong royongnya, di sini kita juga bisa melibatkan orang tua nantinya untuk melaksanakan bazar makanan sehat. Jadi itu masuk dalam P5 nanti. Tentunya di pembahasan di komunitas kemarin itu eh, teman sejawat, guru-guru yang lain sangat mendukung. Kenapa? Karena melihat ternyata di PJOK itu bisa juga membuat dalam bentuk langsung turun langsung dalam P5. Karena sebelum-sebelumnya kan P5-nya kami di sekolah itu hanya biasa kalau kelas tingkatan 7, 8, 9 itu ada budidaya apa ya yang ada di lingkungan sekitar. Dan ini setelah melihat dari konsep-konsep yang ada di sekolah, saya harus ambil makanan sehat ini. Jadi dukungan dari teman-teman itu ada dan harus tetap akan dilanjutkan. Apalagi mengenai pola hidup sehat ini, makanan sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk apa yang saya dapatkan di Kombel di hari Sabtu kemarin. Walaupun saya tidak memvideokan Pak, saya cuma mengambil dokumentasi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ikram luar biasa, sudah dilengkapi dengan catatan-catatan pendukung, ada dokumentasi kegiatan, ini luar biasa. Selanjutnya dokumen pendukung yang lainnya adalah natulen rapat dengan daftar hadir guru. Mungkin Kak Ikram bisa menambahkan pengalaman saat mempresentasikan di KBS, apa yang Kak Ikram rasakan. Oke, Kak Ikram. Oke, baik. Pengalaman yang saya rasakan kan selama ini mungkin belum dapat giliran juga ya Pak. Kemarin kebetulan nanti ada tugas ini untuk membuat RTL jadi disampaikan di Kombel. Saya sebenarnya bukan jadwalnya saya, jadi saya meminta saya yang harus tampil di Kombel nanti Sabtu itu. Jadi pengalaman yang saya dapat setelah melihat rekan-rekan atau teman-teman guru yang lain yang sudah tampil, saya merasakan ternyata seperti ini ya pada saat kita memberikan proses dalam komunitas belajar. Bukan hanya biasanya kan hanya memberikan ide-ide, tapi ketika kita yang menjadi pembawa atau kita jadi yang membahas yang kita punya ini, rasanya ada yang hal-hal positif yang saya dapatkan. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik Kak Ikram, luar biasa tugas mengunggah rencana tindak lanjut, luar biasa. Inilah yang saya harapkan terkait tugas ini. Mungkin kakak-kakak lain bisa menyampaikan umpan balik terkait apa yang telah dilakukan oleh Kak Ikram ini. Saya persilakan kakak-kakak lain, mungkin ada hal-hal yang ditanya, berikan umpan balik terhadap rencana tindak lanjut yang telah dibuat oleh Kak Ikram. Silakan raise hand kakak untuk menanggapi rencana tindak lanjut yang Kak Ikram sudah buat.
Oke, silakan Kak Karib. Ya, terima kasih Kak Fasil atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Ya, saya cuma ingin barangkali sedikit kepo atau ingin tahu kepada Kak Ikram ya tentang materi pola makanan sehat yang diangkat dengan metode SEM ya, Sport Education Model. Ini kan yang saya tahu ini SEM ini adalah kita berbagi peran ya, berbagi peran kepada siswa. Nah, ingin yang saya ketahui ini dalam melakukan kegiatan makan bersama ini peran siswa, berbagi peran dengan siswa dengan metode SEM ini ada di mananya Kak Ikram ya. Jadi saya ingin tahu itu di mana berbagi peran dengan siswa pada saat kita melakukan pembiasaan ya makan sehat atau sarapan sehat. Ya, itu saja. Terima kasih Kak Ikram ya. Oke, baik, langsung saja. Terima kasih untuk Kak Karib. Di sini kenapa saya mengangkat ini SEM dalam proses pola makanan sehat atau pola hidup sehat, di mana nanti ini kan masuk di P5 nantinya. Anak-anak ini kan berbagi peran. Mereka langsung yang menjadi panitia dalam proses itu tadi SEM akan diadakan lomba makanan sehat. Jadi yang menjadi penilai itu adalah orang tua mereka nantinya. Kan ada support sistemnya nanti. Jadi selain kita bisa buat di bazar nanti, kita juga melombakan di sini, yakni kita langsung berikan peserta didik itu menjadi panitia inti dalam proses kegiatan ini. Selain dalam supaya siswa ini mengetahui apa-apa saja yang mengenai tentang makanan sehat itu atau pola hidup sehat, ya terutama itu memberikan mereka dalam konsep SEM tadi. Selain dari kerjasamanya, mereka juga mampu memberikan apa ya di dalam aspek di P5 itu mulai dari berakhlak, gotong royong dan sebagainya itu mereka mampu mengaplikasikannya di sekolah dalam bentuk mereka sendiri yang menjadi panitianya nanti. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ikram. Yang mungkin pertanyaan lanjutannya berarti dengan kata lain para siswa ini menjadi juga selain menjadi panitia juga apakah menjadi peserta. Nah, kalau memang mereka menjadi peserta, apakah mereka memasak masakannya sendiri? Dan kalau mereka memasak masakannya sendiri, apakah hal itu dilakukan di sekolah? Atau dilakukan di rumah kemudian dibawa ke sekolah. Apakah seperti itu Kak Ikram? Baik, Pak. Itu nanti akan memasak di sekolah. Nantinya karena itu bagian dari proses penilaian, bukan cuma makanannya yang mau dilihat, tapi mulai dari mereka memasak sampai menyediakan dalam bentuk mungkin disimpan di atas meja dan sebagainya, itu adalah bentuk penilaian dan harus memang dimasak di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ini. Apa kalau betul seperti apa yang disampaikan oleh Kak Ikram, memang luar biasa. Kalau memang butuh penilai dari luar, saya siap Pak Ikram, siap. Siap dia menjadi penilai. Ya, terima kasih Pak Kak Fasil, itu saja Ya. yang ingin saya ketahui dari Kak Ikram. Oke, luar biasa terkait apa yang menjadi umpan balik dari Kak Ahmad Karib dalam proses kegiatan SEM yang akan dilaksanakan oleh Kak Ikram. Di sini telah menggambarkan proses
SEM itu yang seperti apa dalam proses pembelajaran, baik dilakukan dalam kegiatan P5 atau kegiatan-kegiatan lain. Yang jelas SEM ini adalah berbagi peran. Saya juga sering melakukan metode SEM dalam pembelajaran, dalam berbagi peran dalam pembelajaran, sehingga saya akan mencoba, insya Allah teman-teman kakak memberikan dukungan terkait praktik baik yang akan saya sampaikan nanti pada saat presentasi di Bungkung. Baik, selanjutnya saya lihat lagi kakak-kakak, beri aplaus dulu untuk Kak Ikram, luar biasa umpan balik dan tanggapan dari Kak Ikram. Selanjutnya saya akan mencoba lagi melihat karya dari Kak Ahmad Karib. Oke, Kak Ahmad Karib, saya persilakan untuk berbagi cerita pengalaman terkait apa yang telah dilakukan di komunitas terkait kreativitas dalam gerak lomba senam irama dengan SEM. Oke, saya persilakan Kak Karib. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya, mohon izin kakak-kakak yang hebat sekalian. Ya, saya akan mencoba mempresentasikan atau menceritakan sedikit pengalaman saya terkait dengan rencana tindak lanjut yang kami buat. Ya, jadi adapun RTL yang kami buat ini mengangkat kreativitas dalam gerak tentang lomba senam irama dengan sport education model seperti juga yang Kak Ikram bawakan. Ya, jadi dalam kemarin pada saat kami mempresentasikan ini, yang kebetulan yang mempresentasikan hal ini adalah Kak Wayan karena kami satu sekolah. Jadi pada saat itu kami tidak menggunakan media proyektor karena berhubung gedung yang kami biasa gunakan untuk kombel, ya kegiatan kombel di sekolah kami itu lagi direnovasi sehingga tidak ada aliran listrik yang bisa digunakan di sana. Jadi hal tersebutlah yang membuat kami ya hanya menceritakan secara manual saja tentang apa program yang ingin kami laksanakan pada kegiatan akhir semester nanti. Jadi itu pengalaman yang menarik karena rekan saya Kak Wayan ya yang mempresentasikan itu mencoba menggambarkan ya walaupun tanpa visual ya. Jadi Kak Wayan ini menggambarkan ya walaupun tanpa visual ya karena mengingat itunya tadi tidak ada aliran sehingga kami pertemuan itu di ruang guru yang di mana di ruang guru itu tidak ada alat untuk memproyeksikan tentang apa yang kami mau jalankan nantinya. Tapi alhamdulillah ya tanggapan teman-teman cukup luar biasa. Ini sebelumnya saya mau maaf Kak Fasil belum mengunggah fotonya. Ini sudah ada foto ini tapi karena tidak ada proyeksinya jadi sehingga saya tidak mengunggahnya di sini. Jadi hanya ini RTL-nya saja. Ya, slide-nya saja yang saya unggah. Ya, jadi tanggapan rekan-rekan Kombel bagus, cukup bagus dan siap untuk membantu serta mensukseskan apa yang kami programkan ini. Dan kebetulan juga kami sampaikan di sini Kak Fasil, mohon nanti pandangannya. Ini Kak Iqmal ini
mau juga bergabung dalam kegiatan yang akan kami laksanakan nantinya ini. Kalau memang bisa, mohon pandangannya. Kalau memang bisa, maka kami akan berkolaborasi nantinya dengan SMP 3. Ya, karena berhubung satu kecamatan juga. Ya, jadi Kak Iqmal ada niat untuk berkolaborasi dengan kami dalam hal kegiatan ini. Karena beliau sampaikan juga, ini masuk dalam P5 juga, salah satu P5 yang mereka terapkan di SMP 3. Ya, barangkali untuk sementara seperti itu yang ingin dapat kami sampaikan Kak Fasil ya. Kami kembalikan lagi ke Kak Fasil. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Karib, luar biasa sudah menyampaikan, menceritakan pengalaman yang sudah dilakukan. Namun di sini ada beberapa hal sedikit saya sampaikan. Ke Karib, walaupun tidak menggunakan proyeksi atau fokus, foto-foto kegiatan saat menyampaikan kepada rekan-rekan di komunitas saja, tidak menjadi persoalan itu mau nampak materinya atau tidak. Sebisa mungkin nanti dirubah ke Karib ya, lampiran foto-foto kegiatan. Terkait Kak Iqbal, silakan bergabung dengan satu catatan bahwa Kak Iqbal tetap menceritakan presentase di Kombel di SMP 3 Moahino, Vita Ponda, terkait kegiatan ini, seperti itu. Silakan Kak Iqbal, dengan catatan Kak Iqbal juga tetap mempresentasikan di Kombel ya, di SMP 3 Vita Ponda di Moahino, seperti itu. Selanjutnya saya mengharapkan umpan balik dari rekan-rekan lain terkait pengalaman yang telah disampaikan oleh Kak Karib. Saya persilakan. Oke, Kak Ikram. Saya persilakan selanjutnya setelah Kak Ikram ada Kak Dewa. Oke, silakan Kak Ikram. Baik, terima kasih. Di sini RTL yang dibuat Kak Karib ini dan Kak Wayan sangat menarik, kreativitas dalam gerak lomba senam irama. Tentunya yang saya ingin bertanya saja Pak ya, apakah kegiatan ini dilaksanakan satu hari atau ada kelanjutannya dalam proses, karena senam ini kan menggunakan mungkin durasi waktu yang cukup lama, apakah dilaksanakan di waktu satu hari atau lebih dari satu hari? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ikram atas umpan balik yang diberikan terhadap RTL kami. Jadi kami langsung saja bahwa kegiatan ini kami memang rencanakan itu selesai dalam satu hari. Jadi karena di sini kita menggunakan sport education model, jadi ada siswa yang berperan selaku panitia, kemudian ada siswa yang berlaku peran selaku selaku supporter ya, kemudian ada selaku yang namanya promotor ya. Jadi semua mengambil peran di dalamnya. Jadi ada juga yang selaku yang meliput kegiatan. Jadi dalam hal ini cukup satu kelas yang satu kelompok mewakili. Jadi dalam satu kelas itu utusan. Jadi tidak semua siswa terlibat, cuma ada yang mewakili dalam satu kelas, ada yang mewakili karena berhubung kami juga pada setiap akhir semester itu mengadakan meeting kelas. Jadi meeting kelas, maka kami berinisiatif untuk menggabungkan kegiatan kami ini dengan kegiatan meeting kelas ya.
Jadi seperti itu Kak Ikram ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Dewa untuk memberikan umpan baliknya terkait yang telah diceritakan oleh Kak Karim. Kak Dewa, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan melalui ini juga saya ingin menyampaikan bahwa minta maaf Kak Fasil bahwa tugas yang saya upload ini belum seperti slide seperti ini karena saya gagal paham mengenai ini. Saya kira rencana tindak lanjut ini secara keseluruhan setelah kita mengikuti kegiatan PKG ini seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada saya saya rancang-rancang yang slide seperti ini. Cuman memang dalam kesempatan ini, dalam 1 minggu terakhir ini saya belum dapat kesempatan untuk presentasi di Kombel saya. Berhubung kemarin ada kegiatan di Pilkada, kemudian juga ada persiapan untuk ujian akhir semester ini, jadi belum sempat dipresentasikan. Jadi minta maaf, tugasnya nanti saya akan perbaiki lagi. Mengenai tugas slide yang ditampilkan oleh Kak Karip ini, saya ingin bertanya sedikit ya mengenai senam irama. Di sini kan senam irama berarti senam yang menggunakan musik seperti itu ya. Jadi apakah itu senamnya bebas atau ada memang satu senam yang sudah ditentukan dan itu dinilai gerakannya seperti itu. Kemudian dari tim penilainya apakah diambil tenaga ahli yang sudah profesional atau dari pihak internal sekolah saja? Mungkin seperti itu saja pertanyaan saya kepada Kak Karip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Dewa Lingga atas umpan baliknya. Jadi mohon izin lagi menyampaikan kakak-kakak sekalian bahwa kegiatan senam yang kami tampilkan ini sebenarnya masuk kegiatan rutin tiap 2 pekanan di sekolah kami. Jadi di sekolah kami itu tiap 2 pekan ada bergantian literasi agama dengan literasi olahraga. Jadi setiap Jumat pertama biasanya literasi agama, Jumat berikutnya itu literasi olahraga. Nah, pada saat kegiatan literasi olahraga inilah biasa kita adakan senam bersama. Nah, untuk jenis senam yang kita gunakan kemarin kita sudah diskusi dengan para siswa dan mereka sendiri yang memilih. Artinya dalam hal ini mereka yang menentukan jenis senam yang digunakan. Jadi kita menggunakan satu jenis senam yaitu senam SKJ pelajar. Ya, karena senam inilah yang biasa juga kita tampilkan dalam kegiatan literasi olahraga yang kami laksanakan di sekolah. Nah, kenapa ini kami dorong anak-anak untuk mau melakukan lomba ini? Ya, karena supaya pada saat kegiatan literasi olahraga itu baik di sekolah barangkali maupun kegiatan-kegiatan yang ada di luar yang menampilkan senam irama, bahwa merekalah yang tampil. Jadi bukan lagi gurunya yang tampil di depan, tapi merekalah yang tampil yang menggantikan para bapak ibu guru yang ada di depan, khususnya kami guru olahraga ini, supaya mereka yang menjadi istilahnya buat teman-teman yang lain, ya, mereka menjadi dalam senam itu, mereka menjadi instruktur senamnya yang ada di depan, ya, sehingga mereka sendiri yang semua yang melakukan. Jadi kami tidak terlibat secara langsung lagi terhadap kegiatan literasi, baik mengatur barisan maupun mengatur teman-temannya, mereka semua yang terlibat. Mungkin karena saya mengangkat barangkali
metode SEM, saya ingin persilakan, saya ingin berbagai peran kepada teman saya Pak Wayan Darmawan, barangkali mau menambahkannya. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Karib atas kesempatannya dan juga rekan-rekan kakak fasilitator. Jadi benar apa yang disampaikan rekan saya Pak Ahmad Karib. Jadi terkait dengan kegiatan kami nantinya, kami akan mengadakan suatu perlombaan seperti itu. Dengan lombanya itu adalah senam irama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Karib. Dan nah pada kesempatan ini juga kami perlu sampaikan kegiatan ini kami sudah bicarakan dengan berbagai pihak di sekolah kami terkait dengan kegiatan ini. Mulai dari OSIS, kemudian rekan-rekan guru, termasuk pembina OSIS-nya juga. Jadi mereka mensupport kegiatan kami dengan baik seperti itu. Nah, jadi terkait dengan penjurian, tadi belum disampaikan, tadi ada pertanyaan tadi ya terkait dengan penjurian. Penjuriannya itu nanti adalah Pak Karib dan juga saya untuk menilai kegiatan tersebut seperti itu. Mungkin nanti kalau bisa kerjasama dengan Kak Hikmal, mungkin Kak Hikmal juga akan menjadi juri pada kesempatan ini. Seperti itu. Nah, jadi kalau perlu saya sampaikan sedikit di sini ya terkait dengan Pak Ahmad Karib, ya beliau ini ya sangat berpengalaman di bidang senam irama ini ya, karena yang saya tahu beliau ini pernah ikut pelatihan terkait dengan senam irama ini. Itu mungkin demikian Kak Dewa yang dapat saya sampaikan. Mungkin rekan-rekan yang lain, Kak Iqmal, silakan Kak Iqmal. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, cukup luar biasa. Very approve sekali lagi presentasi dari Kak Karib, kemudian yang memberikan umpan balik Kak Dewa dengan Kak Wayan dan Kak Ikram. Oke, sekali lagi Kak Wayan, Kak Ahmad Karib, karena ini satu paket dengan Kak Wayan dan Kak Karib. Jangan lupa dokumentasi kegiatan walaupun tidak menggunakan yang fokus ya atau proyektor. Baik, selanjutnya kita akan melangkah lagi ada Kak Aminullah ya. Oke, silakan Kak Aminullah bercerita terkait pengalaman rencana tindak lanjut yang telah disampaikan di komunitas sekolah. Oke, silakan Kak Aminullah, persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, tadi ini saya baru masuk, tidak mengikuti dari awal karena habis baca. Nah, jadi begini Pak, ini RTL ini belum sempurna, baru saya buat sesuai dengan tabel yang diberikan di LMS. Jadi kalau saya melihat tadi yang RTL yang seperti Pak Karib dan Pak Wayan, kami sudah pernah melaksanakannya perlombaan senam SKJ. Kebetulan juga saya itu kemarin sempat jadi utusan untuk mengikuti instruktur yang seperti Pak Karib lakukan kemarin di Bungku ya Pak. Itu ketika saya masih di SMP 2 di sekolahnya Pak Ikram sekarang. Jadi ya saya masih bisa sedikit untuk melakukan senam itu. Dan ketika saya masuk pindah sekolah di SD
sekarang Beringin Jaya. Lalu kepala sekolah bilang, bagaimana kalau kita mengadakan lomba senam? Nah, kebetulan juga saya pernah belajar instruktur senam, jadi saya iakan. Dan itu kegiatan sudah berjalan. Alhamdulillah ada juga guru PJOK, Pak Ali namanya, guru PJOK asli. Kan saya ini kan guru matematika, merangkap jadi PJOK. Akhirnya saya melakukan kegiatan lomba senam. Itu pesertanya itu mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Kelas 3 tidak tidak diwajibkan untuk ikut. Jadi lombanya itu antara putra putri. Jadi berbeda, putra sendiri, putri sendiri. Jadi ada 2 kategori. Dan itu untuk kelas 4, 5, 6 wajib. Dan mereka ternyata sudah bisa semua, karena sebelum datangnya saya ke sekolah itu, ternyata mereka melakukan senam itu setiap hari Sabtu. Melakukan senam itu dan senam pramuka. Jadi mereka hafal. Malah mereka lebih hafal daripada saya. Nah, alhamdulillah kegiatan sudah berjalan dan sudah terima hadiah pun. Nah, ini RTL yang saya buat ini RTL yang baru-baru tadi saya buat. Dan ini fotonya, ini foto lama. Begitu, Pak. Jadi ini baru saya buat tadi karena seminggu ini memang kami sibuk di kepanitiaan untuk porseni. Gitu, Pak. Mungkin kalau ada yang mau dikoreksi nanti, boleh, Pak. Karena ini foto lama dan juga RTL yang baru saya buat tadi. Terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Saya kembalikan ke fasilitator. Baik, terima kasih Kak Amirullah sudah berbagi cerita terkait RTL. Kak Amirullah, terkait RTL ini, apakah masih ada waktu Kak Amirullah untuk merubahnya ke PTT atau PowerPoint atau Canva? Bisa, Pak. Saya bisa buat pakai PowerPoint. Nanti ada gambarnya juga. Cuman ini tadi karena cepat-cepat disuruh Pak Fasil dibilang sore hari terakhir. Iya, karena kita hari ini akan melakukan umpan balik, makanya kan tanggal 2 Desember terakhir, tapi saya masih bisa kasih waktu sampai tanggal hari ini. Kalau di due date-nya itu di tanggal 2 terakhir. Selanjutnya Kak Amirullah, saya titip pesan lagi video untuk Modul 2.1.B.1 itu untuk 30 menit durasi. Padahal lalu saya sudah lihat main bola di lapangan, tapi kok enggak ada lagi. Itu saya kirim link, Pak, di YouTube saya. Di kolom komentar. Di kolom komentar. Oh ya, nanti saya cek kembali. Ya. Oke, selanjutnya. Halo. Oke, selanjutnya saya persilakan ke kakak lain untuk memberikan umpan balik terkait apa yang telah dilakukan oleh Kak Amirullah. Oke, saya persilakan ke kakak. Oke, Kak Karib, silakan. Baik, Kak Fasil, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan. Mohon izin kakak-kakak Fasil yang lain, saya nggak bermaksud untuk memonopoli kegiatan kita malam ini, cuma saya ingin menghangatkan suasana saja. Ya, barangkali yang ingin saya sampaikan ke Kak Amrullah, mungkin boleh di-spill sedikit lah, diceritakan. Mungkin kalau belum tampilan sebagai PPT, boleh diceritakan lah
rencana tindak lanjut Kak Amrullah yang akan Kak Amrullah lakukan nanti, seperti jadi bagaimana gambarannya dan seperti apa ya. Jadi itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan Kak Fasil ya. Terima kasih kesempatannya. Oke, itu tadi Kak Karif ya, Kak Merula. Mungkin ada cerita lagi? Tes, Halo. tes, ya. Oke, Jadi untuk rencana tindak lanjut nanti sesuai apa yang dibilang Pak Fasil, nanti saya akan ubah menjadi PPT atau PowerPoint, dan saya akan kolaborasi dengan guru PJOK yang asli. Nanti saya akan membuat RTL-nya dengan Pak Ali, beliau. Kebetulan Pak Ali ini guru baru, masih fresh graduation. Mungkin dia nanti banyak ide-ide yang akan dia tuangkan, karena memang dia ini lulusannya PJOK. Terima kasih, Pak. oke. Kasih Kak Merula. Ide-ide itu akan bertambah lagi kalau HUT PGRI nanti kita kongko-kongko ngopi bersama, panitianya Kak Merula nanti. Oke. Oke, kita Kami lanjut semua ke siap melayani. Kakak. Oke, kita lanjut ke Kakak. Mohon maaf Kak Dewa. Nanti Kak Dewa memberikan terkait presentasi nanti, tapi terkait mengenai kriteria penilaian saya akan sampaikan. Ya. Untuk kriteria tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk ratingnya, untuk rating sangat baik ini 7,69. Tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik sesuatu yang akan dibawa seumur hidupnya. Ini saya pikir mengenai tujuan program ini sudah jelas tadi, kakak-kakak sudah nampak di sana, tentunya sudah berpusat pada peserta didik karena kegiatan-kegiatan yang kakak akan rencanakan apakah nanti di akhir Desember, di bulan Januari nanti tentunya sudah baik ya, sangat baik kalau saya lihat mengenai tujuan program. Jadi yang telah disampaikan tadi secara ini memang kakak sudah berada di poin 7,69 baru tujuan program. Kemudian untuk tujuan program untuk mendukung menumbuhkan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik ada karena kegiatan tadi, apalagi kegiatannya Kak Ikram, Kak Karif, Kak Wayan, Kak Aminullah itu memang ada suara kepemilikan di sana, suara murid, suara kepemilikan terkait keterlibatan mereka di dalam kegiatan yang dirancang. Tujuan program mengarah pada perwujudan 3 aspek kepemimpinan peserta didik, suara, pilihan, dan kepemilikan. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Sini dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian yang terukur dan tujuan besar program. Selanjutnya di poin 577 dilengkapi dengan 2 indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Selanjutnya dilengkapi dengan 1 indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kira-kira kakak yang berempat tadi yang telah menyampaikan, kira-kira kakak berada di poin mana ini? Kalau melihat apa yang telah kakak-kakak lakukan. Saya persilakan Kak Karif dulu.
Ya, mungkin baru satu Kak Pasir kalau menurut saya. Ya, Alasan? kalau alasannya ya karena memang saya hanya memberikan hanya satu yang tentang apa program itu. Ini kecil sekali tulisannya. Sudah. Iya, Apakah yang kakak sampaikan tadi sudah dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian terukur dari tujuan besar program? ya mungkin sekitar dua indikator ketercapaian yang terukur. Selanjutnya Kak Ikram. Ya Kak, tadi apa ya, saya habis sholat ini. Oh iya. Saya tidak ada. Ini terkait yang kakak sudah buat, apakah dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian terukur dari tujuan besar program? Mungkin kalau saya punya ketercapaian indikator itu mungkin belum sampai di 2 Pak. Kenapa? Karena masih ada kurangnya dalam proyek yang saya buat tadi itu. Oke. Mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke kakak ya. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, lini masa, perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Jadi lini masanya ada tadi dimuat ya, kapan kegiatannya dilakukan, apa jadwal kegiatannya ada ya. Ada Kak, ada kami cantumkan situ. Oke. Selanjutnya kakak-kakak nanti juga bisa melihat, mempelajari kembali kriteria, tapi secara utuh saya sudah melihat dari kriteria ini yang kakak-kakak sudah lakukan, ya, alhamdulillah sudah mengena ya, sehingga tadi ada koreksi tadi yang saya sampaikan kepada Kak Karib terkait dokumentasi. Kemudian bila perlu ditambahkan seperti Kak Ikram, undangan mungkin di undangan tertulis mungkin disampaikan kepada guru-guru, undangan itu cukup kepala sekolah yang buat pemberitahuan bahwa di hari itu ada kegiatan komunitas yang berkaitan dengan kegiatannya kakak-kakak dengan daftar hadir seperti Kak Ikram punya tadi. Kemudian dokumentasi pendukung, kalau sementara kegiatan itu misalnya ada coretan-coretan, catatan-catatan macam natulen, boleh juga itu mendukung. Sehingga kriteria yang telah saya tampilkan ini semua ada ya. Selanjutnya, apakah penyusunan rencana tindak lanjut perencanaan program yang berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Tuh. Itu rubriknya ya. Rubriknya kalau secara keseluruhan mau apa yang kakak harapkan, tentunya memenuhi semua rubrik. Rubrik yang mana minimal yang sangat baik. Seperti itu. Ada yang mau ditanya mungkin kakak, saya persilakan. Oke, silakan Kak Nurdiana. Oke, Kak Nurdiana.
tes. Iya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan Kak Nurdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya Pak, misalnya ini ya rencana misalnya saya mau lakukan kegiatan itu misalnya di tanggal 20 tapi pelaksanaannya di tanggal 1 di Januari, bolehkah Pak? Karena di Desember ini kayaknya kegiatan banyak, full. Oke, rencana tindak lanjut itu terserah kakak kapan mau lakukan, apakah Januari, Februari, Maret. Tapi tugas ini sebisa mungkin sebelum tanggal 6 ada ya, seperti Kak Ikram sudah, Kak Karib, namanya juga rencana yang akan dilakukan. Apakah rencana itu mau dilakukan nanti Februari, terserah. Yang penting ini sudah disampaikan ke komunitas, dipresentasikan di komunitas. Kalau Kak Karib tadi bulan berapa? Desember ini juga? Siap Kak Fasil. Setelah anak-anak mengadakan ini sumatif akhir semester 1 ini. Oh iya. Kak Amirullah rencana kapan? Setelah libur. Setelah libur. Kak Ikram? Sama saya dengan Pak Amir. Baik Kak, ini kan tadi untung Kak Nurdiana bertanya seperti itu. Jadi karena saya penyusunan untuk kapan saya melaksanakan itu kan di tanggal 14. Cuma saya melihat itu tidak akan bisa dibuat di tanggal itu karena saya melihat di semester genap nanti itu ada pola hidup sehat materinya. Jadi di situ mungkin bisa saya kaitkan, kemudian saya tes. Jaringan. Halo. Jaringan tidak bagus. Oke, kedengaran suara saya Kakak? Iya, kedengaran. Iya. Terkait rencana tindak lanjut, kapan kegiatannya terserah kakak. Ya, terserah kakak. Namun rencana ini tentunya sebisa mungkin paling lambat sebelum tanggal 6 lah sudah ada dibuat ya. Saya punya lagu lantaran sudah saya bikin memang PTT-nya, langsung saya presentasikan di hadapannya teman-teman. Ya alhamdulillah selesai juga. Oke, Kak Dewa silakan. Terima kasih Kakak Fasil. Jadi mengenai rencana tindak lanjut ini Kakak, saya berencana besok presentasinya dengan kombel saya. Kebetulan besok juga saya dapat giliran untuk praktik baik di sekolah. Cuman ininya saya belum mungkin besok saya revisi tugas saya Kak, mengenai tugas rencana tindak lanjut ini belum berupa slide yang seperti teman-teman yang lain yang teman-teman sudah presentasikan. Jadi mengenai rencana tindak lanjut mungkin saya akan rangkaikan ini dengan kegiatan perseni sekolah. Jadi sebelumnya kalau perseni di sekolah saya itu semua yang menjadi panitianya itu adalah guru. Mulai rencana saya akan libatkan langsung anak-anak kelas 5 dan kelas 6 mereka yang akan menjadi panitia kegiatan di setiap cabang-cabang olahraganya. Kemudian akan saya buat seolah-olah seperti yang kita sudah peragakan lalu di SMP 4 Vita Ponda, nanti juga akan dibuka secara resmi oleh kepala sekolah. Itu rencana saya Kakak, cuman belum saya presentasikan berupa slide seperti itu. Dan secara berbincang-bincang secara ini, saya lihat respon kepala sekolah dan guru-guru yang lain, saya lihat mereka menyambut baik rencana saya tersebut. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih Kakak Fasilitator dan teman-teman sudah menginspirasi banyak mengenai tugas-tugas ini.
terutama tugas yang rencana tindak lanjut ini saya sebenarnya memang istilahnya saya masih ini ya, masih kebingungan dengan ini tugas ini. Tapi setelah lihat tugas-tugasnya kakak-kakak tadi sangat luar biasa ya, sangat menginspirasi untuk saya. Terima kasih kakak-kakak hebat. Ya, terima kasih kakak, terima kasih. Saya kembalikan ke kakak fasilitator. Oke, Kak Nurdiana, jangan lupa ya video, video jangan lupa ya, belum ada. Oke, Kak Nurdiana, tidak ada kesulitan untuk rencana tindak lanjut ini? Sudah Pak, sudah sebenarnya sudah selesai, sudah buat RTL-nya. Cuman kayaknya ini tidak sempat untuk tindak lanjutnya karena ada kegiatan gasing, kemudian anak-anak ulangan, baru ada acara keluarga lagi. Ketoli-toli pulang. Mungkin insya Allah nanti bulan 1 setelah libur. Halo? Tes. Oke, Kak Nurdiana, terkait tugas RTL ini, dirancang-rancang memangnya supaya dibikin-bikin memang ada waktu 1 slide, 2 slide dibikin sehingga tidak menumpuk. Maksimal 9 slide. Sudah ada juga foto-foto kegiatannya di situ. Bahan pendukung yang lain seperti itu. Maksimal 9 slide. Oke, Kak Sumarni ada hambatan? Oke, mungkin pengaruh jaringan di Bungku memang tidak bagus jaringan. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak yang belum membuat RTL, lihat rubrik dulu ya, sehingga pekerjaan kakak-kakak itu sesuai dengan rubrik. Oke, tentunya baru 4 orang yang presentasikan, yang lain belum. Kemudian apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dokumentasi? Nah, itu tadi Kak Karip ya, sudah sampaikan. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dokumentasi kegiatan berupa video kah, foto kah, kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian kita masuk pada bukti karya. Bukti karya nanti tugas terakhirnya kakak-kakak itu bukti karya ini sebelum tanggal 10 bukti karya sebelum tanggal 10 sebisa mungkin ya, karena kita di tanggal 10 itu tatap maya terakhir berbicara mengenai bukti karya. Bukti karya ini nanti kakak-kakak buat selama kakak-kakak mengikuti kegiatan diseminasi PJOK ini. Apa yang menjadi karyanya kakak terbaik, apakah dalam bentuk video, apakah dalam bentuk video pembelajaran, apakah video pemahaman kakak-kakak terkait pemahaman kakak-kakak selama kegiatan, boleh juga dalam bentuk PDF, modul ajar. Yang penting namanya bukti karya. Apakah modul ajar mau dibuat atau aktivitas gerak, tergantung kakak mana kakak-kakak yang kakak-kakak inginkan nanti. Kemudian di bukti karya ini nanti topik pembahasannya terkait alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian kakak-kakak akan mengunggah bukti karya di PMM. Ini kakak-kakak akan mengunggah bukti karya di PMM. Selanjutnya bukti karya itu alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK ini untuk revisi November 2024 seperti ini. Dia sudah terintegrasi dengan
PMM, sehingga nanti kalau kakak sudah mengupload itu secara otomatis ada di PMM. Ini alurnya perjalanan peserta kakak dari mulai minggu ke-1 sampai dengan 5, pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Kemudian minggu ke-6 hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Kemudian hari pulang ini, lalu kita minggu ke-6. Kemudian di minggu 12 ada penutupan, kita akan tutup nanti. Kemudian di minggu ke-11 unggah dokumen bukti karya. Ini perjalanannya nanti. Minggu ke-7 sampai dengan 10 ini ada aktivitasnya kakak ya. Selanjutnya kakak-kakak di sini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Ini menjadi syarat kelulusan mengenai bukti karya ini. Sekali lagi, ini bukti karya sebagai prasyarat kakak-kakak lulus ya, lulus. Kalau tidak mengunggah itu, walaupun yang lain nilai 100 apa semua, tapi kalau tidak mengunggah bukti karya ini tidak lulus itu, karena ini menjadi prasyarat kelulusan kakak-kakak. Selanjutnya, bukti karya ini yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini serta menjadi salah satu persyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nanti setelah kakak buat, kakak unggah, saya akan validasi lagi apakah plagiat atau bukan original. Maksudnya yang asli. Seperti itu kakak ya. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang mau ditanya kakak, saya persilakan. Oke, Kak Ikram silakan. Baik Kak, itu mengenai yang tadi bukti karya yang mau di-upload, maksudnya dalam bentuk plagiasi karya orang lain itu, misalkan kita buat modul ajar sebagai karya kita, apakah terbaca di sistem nantinya kalau kita maksudnya jangan sampai terbaca plagiasi seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, kalau plagiat tentunya kita mengambil dari sumber lain ya. Itu plagiat, bukan yang kita bikin sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai bukti karya ini boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk PDF, seperti itu. Apakah materi pemahaman kakak-kakak selama ini yang kakak-kakak sudah pahami seperti apa, nanti kakak-kakak buat dalam bukti karya. Seperti itu. Pemahaman kakak-kakak selama mengikuti kegiatan itu apa? Misalnya pemahaman kakak-kakak ingin membuat misalnya modul ajar ya, silakan dibuat modul ajar. Misalnya pemahaman kakak-kakak ingin membuat video terkait aktivitas gerak, konsep ruang, konsep tubuh, keterhubungan. Oke. Mengenai durasi tidak ditentukan ya, tidak ditentukan. Kalau saya punya lalu itu dalam bentuk video, prinsip-prinsip kebugaran, ada ruang gerak di situ saya ambil, konsep tubuh seperti itu. Kemudian ada penjelasan dari video itu, seperti itu. Tergantung kakak. Ini mengenai bukti karya ini, pemahaman kakak yang kakak sudah pernah dapatkan, tentunya dibuat dalam satu bukti karya. Apakah hanya modul ajar mau dibikin atau pemahaman lain, terserah kakak.
Oke, seperti itu Kakak ya. Oke, Kak Karib silakan. Oh ya, terima kasih Kak Fasil. Kalau misalnya yang kita mau unggah sebagai bukti karya RTL kita ini, apa bisa juga Kak Fasil? Kalau tugas yang sama kan di RTL ada, kemudian Kakak mau unggah lagi di bukti karya, itu akan terbaca oleh sistem. Oh ya, kalau misalnya yang kita mau bikin tentang video gerakan 9 aspek pembelajaran kemarin itu apa bisa atau plagiat yang seperti itu tuh? Ya, silakan silakan Kakak membuat gerakan dengan ditambahkan penjelasan sambil menjelaskan gerakannya misalnya satu-satu. Gerakan itu tentunya ada penjelasannya. Itu pemahaman Kakak. Silakan Kakak ya. Seperti itu. Oke, yang lain? Silakan kakak-kakak berkreasi sebisa kakak terkait bukti karya, tentunya pemahaman kakak selama mengikuti kegiatan seperti itu. Boleh modul ajar, boleh pemahaman yang lain, boleh video pembelajaran yang memenuhi unsur misalnya 9 keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif, silakan. Praktek baik, misalnya melakukan contoh gerakan-gerakan penghalusan, seperti itu. Oke, dipahami kakak ya? Oke. Kita lanjut. Kriteria ada dalam kriteria ini. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Misalnya Kak Karib menjelaskan tadi tentang 9 elemen keterampilan PJOK yang efektif. Misalnya dalam bentuk video. Ini Kak Karib memastikan gambar atau suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kadang kalau di video itu kalau jauh dari kamera kurang jelas apa dibilang. Nanti diusahakan suara itu jelas ya. Kemudian ini dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah didik terkait. Isi video maupun dokumen PDF terkait ini terkait kan banyak juga peserta yang tidak ingin di video. Tentunya ada pernyataan mereka di di LMS juga nanti diunggah itu di download mengenai persetujuan peserta didik untuk didokumentasikan atau di video seperti itu. Ada nanti di download itu. Kalau menampilkan wajah dan identitas, perlu membuat berita persetujuan, pernyataan persetujuan peserta didik bahwa mereka tidak keberatan untuk didokumentasi atau di video, seperti itu. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara. Kalau dalam bentuk PDF, video maupun dokumen tidak ada unsur-unsur sara di dalam. Pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon mencantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kalau ada misalnya sumber referensi kakak dari mana diambil, mohon juga untuk mencantumkan seperti itu. Selanjutnya alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK
ini alurnya, alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Di sini nanti kakak akan mengunggahnya di unggah draft bukti karya. Nanti kita ini setelah ini kita akan pertemuan terakhirnya kita akan melakukan refleksi bukti karya yang kakak sudah buat, kemudian berbagi bukti karya. Nanti di sini kakak tempat untuk berbagi. Sini kakak klik nanti. Selanjutnya umpan balik penyelenggara, nanti kakak akan melakukan umpan balik penyelenggara ya. Di sini peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kakak nanti buka menu semua modul ini. Kalau kita klik itu, kemudian di sana untuk aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Sini unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri seperti ini. Ini. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual. Ini nanti kita akan tanggal 10 kita ini ya tetap virtual ini refleksi bukti karya. Kemudian salinan tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PM. Nanti kakak salin tautan bukti karya selanjutnya setelah kakak salin nanti. Dalam mengunggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti kakak akan unggah di sini. Kerjakan ya. Di sini ada tombol kerjakan di situ. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKPJOK. Ini kakak klik bukti karya. Kemudian perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Ini periodenya, ini periode pengumpulan. Nanti kalau kita itu di periode nanti saya lihat, nanti saya informasikan juga di LMS. Saya buka LMS nanti. Saya tes dulu buka. Ya tidak ribet kakak, tidak ribet seperti biasanya juga, tidak ribet. Tinggal kakak mengikuti alur di LMS. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah itu tadi yang saya bilang, nanti kakak download ya. Dengan menandatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi publikasi pada media online. Nah, ini nanti kakak bisa dapatkan di LMS, kakak download, ada di LMS ini. Selanjutnya, pemilihan kategori bukti karya. Praktik baik, boleh video, boleh PDF. Ini. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, terserah kakak dalam bentuk video kah atau PDF terserah.
Kemudian ada praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen, PDF, aksi nyata. Seperti ini. Kemudian ada RPP, modul ajar. Modul ajar aksi nyata dalam bentuk PDF, dokumen PDF. Seperti ini untuk kategori bukti karya. Praktik baik ini terkait pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Kemudian praktik pembelajaran ini ada 3 kategori seperti ini. Nanti kakak kalau sudah akan membuat bukti karya, berkonsultasi dulu, apakah langsung menelepon atau WA pribadi atau di grup ya, sehingga kakak tidak salah melangkah. Selanjutnya, untuk unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik, ya, itu unggah draft bukti karya ada praktik baik. Tinggal kakak klik nanti pilihannya di situ ada. Kakak kan sudah biasa juga mengunggah bukti karya di PMM atau di LMS. Bentuk karyanya apa? Nanti kakak klik di situ ada pilihan. Judul, silakan kakak apakah contoh pembelajaran matematika kah atau PJOK kah. Nah, ini tentunya berkaitan dengan PJOK ya. Kemudian apa kakak membuat sedikit deskripsi terkait praktik baik yang kakak sudah lakukan. Kemudian setelah itu kakak akan mengunggahnya apakah dalam bentuk video atau PDF. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik baik kah, atau bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, ada video. Boleh juga salinan tautan video yang telah diunggah di YouTube, boleh. Silakan diambil tautannya, seperti itu. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik, ya, seperti penjelasan pertama tadi ini praktik baik. Ada kumpulkan. Selanjutnya, oke, ini kalau kategori pembelajaran. Nih, nanti kakak pilih kategorinya apa. Saya kirim ini ya sama kakak. Tunggu dulu saya kirim. Saya kirim sama Kak Amirullah ya, nanti Kak Amirullah Jabri ya, ke teman-teman ya. Siap. Ketahuan nanti kalau di grup. Oke. Oke, saya sudah kirim. Selanjutnya kita lanjut. Konfirmasi unggah draft bukti karya. Setelah kakak kumpulkan ada konfirmasi nanti akan muncul. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS
Ada juga ya, putusan utama dari validasi bukti karya setelah kakak nanti mengunggah, saya akan memvalidasi. Sehingga ini sebenarnya tidak boleh terlambat, karena kalau kakak terlambat, kesempatan saya untuk memvalidasi takutnya nanti sudah terkunci LMS. Kakak belum mengirim bukti karya ini, sehingga saya tidak sempat lagi untuk melakukan validasi. Ini fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali, dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Kalau belum divalidasi, kakak-kakak belum bisa mengunggah di PMM. Itu makanya kapan terlambat ini, kesempatan saya untuk melakukan validasi tentunya agak lambat juga. Takutnya LMS sudah terkunci seperti itu. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Setelah kakak-kakak nanti mengirim dalam bentuk PDF atau video, tentunya saya akan validasi. Kalau sudah ada validasi dari saya, silakan diunggah di PMM, baru saya sampaikan seperti itu. Sehingga harapan saya kakak-kakak tidak terlambat seperti itu. Karena ini juga menjadi salah satu prasyarat. Ini prasyarat kelulusan kakak-kakak terkait bukti karya. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Itu. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nanti juga kalau saya sudah validasi, kakak juga akan mendapatkan informasi dari saya. Tadi kalau ada perbaikan, mungkin statusnya perlu perbaikan. Tapi kalau tidak ada, aman. Tinggal saya validasi. Oke, unggah dokumen. Oke. Oke. Bukti karya lulus kuras ya. Kalau putusan untuk lulus validasi seperti ini, bukti karya lulus kurasi, selamat, bukti karya Anda telah lulus prosesi kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, tadi saya sudah sampaikan. Tunggu. Putusan banyak sekali, karena ini menjadi syarat kelulusan. Oke. Oke. Silakan kakak-kakak. Silakan ditanyakan kalau yang belum dipahami. Saya sudah kirim sama kakak Aminullah terkait PTT ini. Nanti kakak-kakak juga bisa melihatnya di situ. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, silakan Kak Karib. Ya, terima kasih Kak Fasil. Mungkin saya ingin memperjelas saja tentang bukti karya ini. Tadi di situ kita, kalau nggak salah, kita memilih satu di antara tiga ya. Iya. Mungkin satu di antara tiga, dan kemudian ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan nilai di antara tiga bukti karya ini? Karena kalau saya melihat yang paling enggak juga mudah ya, tapi di antara tiga itu yang paling mudah itu adalah mengirim modul ajar atau mengunggah modul ajar. Nah, apakah dengan mengunggah modul ajar saja ini, apakah ada perbedaan katakanlah nilai dari yang kedua
dengan proses pembelajaran kah, atau apa namanya yang pertama tadi itu perilaku baik, ya, ya seperti itu Kak Fasil ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, kan insya Allah ini terakhir ini adalah tanggal 10 ya untuk pengunggahan bukti karya, dan itu pun sudah divalidasi oleh Kak Fasil. Nah mungkin boleh kita diberikan tanggal kepastian kapan validasi terakhir dari Kak Fasil, sehingga kita bisa barangkali melakukan atau mengunggah sebelum tanggal validasi tersebut. Kalau kita merajuk kepada tanggal 10 itu berarti sudah terakhir, dan kalau ada perbaikan itu berarti sudah lewat dari masa yang telah ditentukan ya. Terima kasih. Saya rasa itu Kak Fasil ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Karib. Mengenai 3 kategori tadi tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan nilai, semua sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, makanya nanti kalau kakak sudah mengunggah tugas ini untuk saya validasi, cepat-cepat saya validasi, kakak-kakak setelah mengunggah langsung di WA saya atau di Japri atau disampaikan di grup bahwa sudah mengunggah, sehingga secepatnya saya validasi. Kalau saya sudah validasi tidak ada lagi perubahan, ada penyampaian, oke silakan diunggah di PMF seperti itu. Dipaham kakak-kakak ya? Oke, kalau saya tidak salah, saya lihat dulu WA dari ya, kakak-kakak terkait umpan balik nanti, kan tanggal 10 kita tatap maya terakhir terkait refleksi bukti karya yang kakak-kakak sudah lakukan ya. Di situ juga nanti mudah-mudahan kakak sudah mengunggah semua nanti di situ, sehingga pada saat kita tatap maya seperti ini langsung saya lihat, kalau memang langsung saya validasi seperti itu. Oke, sehingga harapan saya, makanya sebelum kita tatap maya itu, pada saat tatap maya semua tuh kakak sudah selesai mengunggahnya, karena ini juga terkait prasyarat untuk kelulusan kakak seperti itu. Oke, seperti itu Kak Karib ya. Nanti informasi perkembangan saya sampaikan juga di grup, kalau ada perkembangan apakah ditambah dudetnya atau bagaimana terkait bukti karya. Oke, selanjutnya langkah upload video dengan tautan. Kalau kakak mengupload dengan menggunakan tautan, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Misalnya kalau untuk video YouTube. Memang kalau ditautkan itu memang harus dari YouTube. Dari YouTube karena mau diambil linknya ditautkan di PMM seperti itu kalau bentuk video. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda, itu tadi saya bilang. Kalau di PMM itu hanya dia terima itu link YouTube. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi ya. Kakak kan ada setelnya di situ. Jangan kakak setel sebagai untuk pribadi, ada di atasnya sebagai publik. Ada setelannya itu. Klik bagian share pada bagian bawah video, kemudian klik salin link. Copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Seperti itu. Visibilitas video bukti karya seperti ini. Kendala video ini di-setel untuk pribadi. Tadi kalau di-setel pribadi seperti ini tampilan, tidak akan kelihatan.
Tapi kalau di publik tidak seperti ini. Nah, kalau privat itu hanya kakak sendiri yang bisa nonton, orang lain tidak bisa. Tuh. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, kalau saya pikir kakak sudah mampu semua seperti itu. Makanya kalau mengunggah YouTube nanti, saya bisa mungkin pakai laptop. Karena di laptop itu bagus kita mengunggah, cepat juga ketimbang di HP. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Kalau ada hak ciptanya itu tidak bisa memang diputar. Teguran hak cipta, makanya original video sendiri. Kemudian kalau menggunakan musik itu usahakan musik yang tidak klaim hak cipta, yang berlisensi. Nah, kalau menghindari itu jangan pakai musik. Tidak usah pakai musik videonya. Supaya menjaga tidak klaim hak cipta. Karena musik itu banyak juga yang klaim hak cipta. Oke, langkah mengecek hak cipta video YouTube. Ada langkahnya. Nah, itu dapat juga nanti itu, dapat notifikasi kalau YouTube itu ada hak ciptanya. Oke. Nanti kakak mengenai informasi bukti karya itu silakan klik tautan yang ada di PTT yang saya sudah kirim tadi itu. Oke kakak, terima kasih sudah membersamai kita. Kurang lebih 90 menit sudah lewat. Terima kasih sekali lagi. Saya pastikan pada saat tatap muka hari ini hanya Karani yang tidak hadir ya, di luar yang memang tidak hadir itu. Oke, hanya Karani. Cek sekali lagi. Kak Iqmal, Randi, Sumarni. Oke, Karani. Oke, terima kasih kakak sudah membersamai kegiatan kita malam hari ini. Jangan lupa terakhir kita recall tanggal 10 tugas-tugas modul 1, 2, dan 3 itu sebisa mungkin diusahakan sebelum kakak mendapatkan tugas baru lagi. Karena tugas kita tinggal itu bukti karya dengan bertatap maya lagi 1 kali. Sehingga mohon kakak Fadli itu biar video belum ada terunggah. Video padahal lalu sudah dianalisis. Sudah dianalisis tapi tidak muncul videonya. Ke Nurdiana, ke Amirullah, baru RPP-nya, tapi sudah ada katanya tadi dicantumkan di linknya di kolom komentar. Kemudian ke Sumarni, ke Dewa, video jangan lupa, seperti itu. Baik, terima kasih kakak. Mohon maaf jikalau malam ini saya lebih menekankan kakak terkait tugas-tugas. Ini tidak lain karena kasihan kakak sudah mengikuti kegiatan selama 3 bulan, hanya persoalan 1 tugas, 2 tugas yang tidak sempat diunggah, sehingga itu menjadi kendala nanti kakak, sehingga saya tidak henti-hentinya untuk tetap menyampaikan kepada kakak terkait tagihan-tagihan. Selanjutnya, jikalau ada kesulitan, hambatan, silakan Jabri atau sampaikan langsung di WA grup kita terkait proses yang kakak-kakak lakukan. Baik, mohon maaf jikalau membahas sesi ini ada kekeliruan, khilafan, dan mungkin ada kata-kata saya yang kakak-kakak anggap kasar. Bagaimana kesempatannya pada malam hari ini mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.